Pada tahun 1360, Perang 100 tahun untuk sementara berhenti dengan perjanjian Bertigny, di mana Prancis harus membayar tebusan besar untuk Raja John kedua dan menyerahkan wilayah ke Inggris. Pemerintahan dalam negeri dan pembangunan. Selain perang, Edward ketiga juga melakukan banyak reformasi dan pembangunan di Inggris. Parlemen Inggris berkembang. Dia membentuk sistem parlementer yang lebih kuat dengan membagi House of Lords dan House of Commons. Ord Garter 1348 Edward mendirikan Ord Garter, sebuah kelompok satria bergengsi yang masih ada hingga sekarang. Ekonomi dan perdagangan Edward mendukung industri wol dan perdagangan dengan Eropa, yang membuat ekonomi Inggris berkembang pesat. Hukum dan administrasi. Dia memperkuat sistem hukum dan memperbaiki pemerintahan kerajaan. Namun, pada tahun 1347 hingga 1351, Inggris dilanda wabah hitam Black Death, yang membunuh sekitar sepertiga populasi, melemahkan ekonomi dan masyarakatnya. Akhir hidup dan kematian 1360-1377. Meskipun awalnya sangat sukses, Edward ketiga mengalami masa sulit di akhir pemerintahannya. Kesehatannya memburuk. Edward mulai kehilangan kendali atas pemerintahannya. Putranya, Pangeran Hitam, meninggal 1376. Edward kehilangan pewaris utamanya, yang membuatnya semakin lemah. Korupsi dan kekacauan para penasihatnya mulai berebut kekuasaan, dan keuangan kerajaan memburuk. Edward ketiga akhirnya meninggal pada 21 Juni tahun 1377 di St. Palace. Dia digantikan oleh cucunya, Richard kedua, karena putranya, Pangeran Hitam, telah meninggal lebih dulu. Kesimpulan, warisan Edward ketiga. Edward ketiga dikenang sebagai salah satu raja terbesar Inggris. Dia mengubah Inggris menjadi kekuatan militer utama, memperkuat pemerintahan, dan memulai perang 100 tahun yang akan berlangsung hingga 1453. Warisannya, terutama dalam strategi militer dan perkembangan parlementer, tetap berdampak dalam sejarah Inggris. Meskipun masa tuanya tidak sehebat awal pemerintahannya, Edward ketiga tetap dianggap sebagai raja pejuang yang membawa kejayaan bagi Inggris.